Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Wahigo. Dan kali ini di tangan saya udah ada sebuah smartwatch dari Cubot. Dan ini adalah Cubot ID 206. Nah anyway, saya ini udah nge-review Cubot udah cukup lama ya. Udah beberapa smartwatchnya yang kita review. Dan ini adalah yang keempat. Nah yang pertama itu saya jual karena bentuknya saya kurang suka dan agak berat juga. Jadi saya kurang nyaman pakainya, makanya dijual. Dan ini ada dua lagi yang masih saya pakai ya. Ini ringan banget yang ini. Dan ini untuk versinya W03 dan yang ini W05 ini untuk cewek ya. Untuk istri saya yang pakai yang W05 nya. Nah ini smartwatchnya yang kedua, ini yang ketiga ya kalau salah. Nah dan sekarang ini yang keempat, ini adalah ID 206. Nah untuk kalian yang baru pertama kali denger brand Cubot itu pasti heran ya, kenapa yang di review brand Cubot yang notabene emang banyak orang yang nggak tahu Cubot itu apa sih. Kenapa nggak review brand-brand lain seperti Xiaomi, Realme dan lain sebagainya, Amazfit gitu yang agak keren dikit atau yang terkenal sedikit. Karena memang saya dikirimin secara gratis sampel produknya ini sama Cubot, makanya dia minta saya untuk review smartwatchnya. Dan di sini kita akan review dengan jujur sesuai dengan pengalaman yang saya rasakan selama 3 minggu kurang lebih atau 2 minggu menggunakan smartwatch ini. Nah untuk brand Cubot sendiri memang ini jarang banget yang jual di Indonesia. Ini pun kirimnya dari luar negeri ya, dan ini pun kena cukai sekitar 60 ribuan kalau nggak salah. Dan di sini pengiriman sendiri dari Netherlands, dari Belanda ya, jadi bukan dari China. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat di boxnya itu dia made in China, tapi pengirimannya itu dari Netherlands. So di sini kita akan review dulu mulai dari kotaknya aja kali ya. Di sini di kotaknya sendiri ini memang bentuknya lebih kecil daripada pendahulunya. Dan di sini seperti biasa Cubot tidak pernah sama sekali menaruh sebuah tulisan Cubotnya di kotaknya. Jadi ini kotaknya ini cuman kayak gini aja. Dan untuk tulisan Cubotnya sendiri itu kayak cuman stiker tempelan gitu. Jadi bukan sablonan. Jadi sama sekali nggak pernah disablon si Cubotnya. Saya nggak tahu ini rebranding atau apa. Jadi ini saya rasa ini pabrikan dari China gitu ya. Dia ngambil smartwatch dari China dan dia rebranding namanya jadi Cubot gitu ya. Nah anyway di boxnya ini kita bakal dapetin satu buah smartwatch dengan strapnya tentunya, dilengkapi juga dengan kabel charger magnetiknya dan buku panduan. Nah di sini saya dapat 2 kitab ya, jadi ada satu smartwatch manual user dan di sini satu lagi saya nggak tahu ini apaan, dan tulisannya ini kayak EU declaration gitu. Jadi kayak semacam garansi mungkin ya. Soalnya bahasanya sendiri ini tuh kayak susah deh, pokoknya bukan yang bisa langsung dibaca garansi gitu kan, kayak waranti atau apa, tapi ini tuh kurang jelas. Jadi ada stempelnya aja di sini. Oh ya, ngomongin soal bentuknya, ini tuh mirip sama Apple Watch ya, tapi nggak tahu generasi yang keberapa. Dan untuk strapnya sendiri ini tuh awal-awal berasa kaku banget, tapi lama-kelamaan setelah dipakai beberapa minggu akhirnya dia lentur sendiri. Anyway untuk build quality-nya sendiri ini tuh solid banget, dan ini juga ringan jadi nggak berat gitu. Jadi overall sih ini enak banget dipakainya. Strapnya sendiri juga tebel dan overall ini nyaman kok dipakainya. Buat saya pribadi ini nggak ada keluhan gatal atau apapun. Di sini juga ada satu tombol untuk masuk ke menu dan ada lubang mikrofonnya juga. Secara ini kan memang bisa voice assistant, jadi pastinya dia punya mikrofon. Untuk fitur-fiturnya sendiri Cubot ID 206 ini memang udah cukup lengkap ya. Mulai dari monitoring detak jantung, oksigen darah, stress monitor, sleep monitor, cuaca, musik player, alarm, stopwatch, timer, dan masih banyak lagi. Termasuk juga ada mode exercise yang bisa ngebantu kalian buat monitoring pas olahraga. Tapi memang di sini ada satu fitur yang dihilangkan sama Cubot, yaitu adalah fitur untuk ngecek menstruasi ya. Karena di sini di W05 itu karena bentuknya sama ya, jadi saya nilai ini adalah upgrade-nya dari si W05. Nah si W05 ini dulu ada fitur untuk ngecek masa menstruasi wanita, sedangkan untuk yang si ID 206 ini udah nggak bisa. Dan sebenarnya kalau saya pribadi setuju-setuju aja sih itu dihilangin, karena memang cara standar smartwatch pun itu harusnya nggak perlu ada ya. Dan seperti yang saya ceritakan tadi, kalau smartwatch ini bisa voice assistant, yaitu udah support Alexa. Nah di smartwatch ini dia tuh bisa diperintahin pakai suara, jadi pakai perintah suara kayak macam Google Assistant, tapi dia di sini pakainya Alexa. Dan untuk menggunakan fitur ini tentunya harus disambungin ke smartphone dulu, jadi harus pakai aplikasinya dulu. Jadi harus disambungin ke aplikasinya, dan aplikasinya ini udah beda dari versi smartwatch sebelumnya. Yang mana untuk sebelumnya itu dia pakai GloryFit, sedangkan untuk yang baru ini dia pakai aplikasi VeryFit. Nah, jadi kalian harus login dulu di situ, pakai akun Amazon juga biar bisa pakai fitur voice assistant Alexa-nya.
Tapi sayangnya smartwatch ini cuma bisa diperintahin pakai bahasa Inggris. Jadi si Alexa ini dia cuma ngerti bahasa Inggris aja. Dia nggak seperti Google Assistant yang ngerti bahasa Indonesia. Jadi buat kalian yang belum bisa bahasa Inggris atau mungkin pengucapannya masih agak terbata-bata dan masih salah-salah, itu mungkin si Alexa-nya nggak bakal nyambung kalau kita perintahin apapun. Jadi buat saya pribadi si Alexa ini tuh kayak kurang kepake ya. Jadi kalau kita mau ngapa-ngapain pun ya udahlah, mending di scroll aja daripada kita repot-repot ngomong bahasa Inggris dan malu-maluin juga kalau kita salah ngomong kan ya. Jadi mendingan kita langsung masuk lewat tombol ataupun dari touchscreen-nya aja. Dan untuk respon Alexa-nya sendiri ini tuh masih agak lama ya bisa dibilang. Jadi masih agak menunggu beberapa detik dan nggak langsung kita ngomong, dia langsung keluar tuh enggak. Jadi ada jeda sekitar 3-5 detik sampai si Alexa ini menanggapi perintah kalian. Dan untuk mengaktifkan Alexa-nya, dia tuh cukup di tap aja beberapa detik di sini, di tombol utama, nanti dia bakal muncul dan minta buat diperintah gitu. Jadi kayak mendengarkan kalian mau ngomong apa, nanti dia bakal ngerespon. Cuman ya saya bilang ini tuh kayak kurang kepake sih buat saya pribadi ya. Saya lebih suka pakai Google Assistant, dan bahkan kalaupun tidak ada di sini ya saya lebih suka ya seperti saya bilang tadi, saya lebih suka langsung buka aja menunya lewat layarnya atau lewat tombolnya aja gitu. Ya lumayan lah buat keren-kerenan di smartwatch-nya, jadi ada Alexa-nya kan jadi kelihatan lebih keren aja gitu. Oh iya, ada satu hal yang saya suka dari smartwatch ini, yaitu adalah pilihan watch face-nya yang lebih variatif dan lumayan banyak. Dan untuk tampilannya juga bagus-bagus, serta bisa di-custom juga pakai foto kalian sendiri. Jadi watch face-nya ini nggak ngebosenin. Dan bagusnya lagi, aplikasi dukungan VeryFit-nya ini, dia tuh ngasih upgrade firmware terus. Jadi terus-terusan ada update, dan untuk si watch face-nya sendiri itu ada terus yang baru. Jadi si watch face ini diupdate terus ada tambahan-tambahan watch face yang baru-baru dan menarik-menarik. Ini yang saya suka dari si smartwatch ini. Oh ya, untuk spesifikasinya sendiri, CubeWatch ID206 ini dibekali dengan Bluetooth versi 5 dan sudah support waterproof juga. Dan dibekali juga dengan baterai berkapasitas 300 mAh yang jujur ini tuh awet banget. Dari awal dapat sampai sekarang ini tuh sisa 30%. Jadi bener-bener awet banget. Dan ini ada satu alasan kenapa dia bisa awet banget. Yaitu adalah karena fitur Rise to Wake-nya ini mati ya. Ini matinya bukan karena sengaja saya matikan, tapi karena jatuh terus dia udah nggak bisa aktif lagi. Jadi ceritanya di hari pertama atau kedua gitu ya, saya pakai smartwatch ini, terus tiba-tiba si smartwatch ini jatuh gitu ya. Dan pas diangkat kayak gini, dia tuh nggak nyala layarnya. Jadi nggak tahu kenapa, udah saya otak-atik juga, ternyata emang nggak bisa nyala. Dan saya kira ini tuh perlu di reset atau perlu di delete aja pairingnya atau dari aplikasinya, intinya kayak di factory reset gitu. Tapi ternyata pas udah di factory reset pun ini masih nggak bisa nyala si sensornya. Jadi saya asumsikan bahwa dia memang rusak karena terjatuh. Dan ini jatuhnya ini bukan sekali 2 kali ya, kayak 3 kali atau sering kepentok juga. Ya emang salah saya sendiri juga sih ini kenapa bisa jatuh ya, sembrono lah intinya. Yang saya sayangkan di sini adalah untuk durability-nya gitu. Kenapa ini tuh gampang banget rusak kalau memang ini tuh beneran rusak ya. Karena mengingat untuk si CubeWatch W03 dan W05 juga sama, kita pernah ngejatoin juga dan udah sering kepentok juga, tapi nggak pernah ada kerusakan apapun. Sampai saat ini udah hampir setahun. Tapi kalau si CubeWatch ID206 ini baru beberapa hari udah jatuh 2 kali, ternyata dia langsung error lah beratnya ya, si Rise to Wake-nya itu. Ya semoga aja ini cuma terjadi di unit yang saya punya aja. Sementara untuk yang lain saya harap sih ya baik-baik aja gitu ya. Tapi hal positifnya adalah baterainya jadi lebih awet. Dan ini memang tidak semua orang itu senang smartwatch-nya diaktifkan Rise to Wake-nya. Ada beberapa teman saya juga yang memang sengaja dimatikan Rise to Wake-nya agar baterainya ini awet katanya. Dan memang bener awet banget ya, ini sekitar 3 mingguan, ini nggak habis-habis, dan bahkan ini tuh 30% lebih ya. So kesimpulannya, jujur aja saya nggak bisa bilang kalau smartwatch ini recommended, karena ada beberapa hal yang saya rasa masih ngeganjel dan perlu diperbaiki buat saya pribadi ya, karena ini berdasarkan pengalaman penggunaan saya selama 3 minggu menggunakan CubeWatch ID206 ini. Yang pertama adalah soal durability-nya, yang tentunya seperti yang saya ceritakan tadi, masalah saat dia jatuh itu langsung nggak bisa di Rise to Wake, itu juga suatu masalah gitu ya. Dan yang kedua, karena smartwatch ini belum masuk secara resmi di Indonesia dan belum dijual secara resmi di Indonesia. Saya sendiri pun ini dapatnya dari luar negeri, dari Belanda ya, dan ini pun kena cukai pas kita terima barang ya, itu wajib dibayar. Dan untuk service centernya sendiri saya nggak tahu pastinya di mana, jadi saya pun ini kayaknya kalau memang mau dibenerin ini harus ya ke tukang-tukang yang umum aja lah gitu ya, ke counter atau ke tukang servis smartwatch yang umum aja gitu. Jadi nggak spesifik langsung di CubeWatch-nya, karena memang dia saya rasa belum punya service center di sini.
Yang ketiga adalah karena masalah voice assistant Alexa yang belum bisa support bahasa Indonesia. Jujur saya sendiri ini kayaknya agak kurang praktis aja kalau kita pakai bahasa Inggris, dan saya rasa ini kayak useless gitu loh. Buat saya pribadi ya, saya nggak tahu buat kalian. Kalau kalian yang bisa dan terbiasa bahasa Inggris setiap harinya mungkin bisa ya oke-oke aja gitu ya. Dan saya sendiri pun kayak ngerasanya ya udah biasa aja dan jarang banget pakai Alexa-nya. Jadi saya rasa ini cuma buat keren-kerenan doang. Tapi itu buat saya. Kalau buat kalian nggak tahu, mungkin kalian pengen terlihat beda dengan smartwatch yang bisa diperintah dengan suara walaupun dengan Alexa bukan Google Assistant. Jadi silakan aja buat kalian yang tertarik. Dan walaupun seperti itu, saya tetap suka sama smartwatch ini karena dia tuh didukung sama firmware upgrade yang terus-terusan, yang rutin ya. Dan pastinya juga dia menyediakan banyak banget tema-tema ataupun watch face yang bagus-bagus ya. Ini terus diupdate dan ada terus yang baru, itu yang saya suka ya. Anyway, buat kalian yang tertarik dengan CuBot ID 206 ini, silahkan cek aja link produk atau link pembeliannya di deskripsi video. Dan makasih banget buat kalian yang udah nyimak video sampai habis. So thank you guys for watching. See you on my next video. I'm Wahyugo. I'm signing out.